Jangan lupa like and subscribe channel kami, KTSB TV Channel. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise with Allah subhanahu wa ta'ala, because His permit we can get a good health today. And then my peace to our leader Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he was bringing all of the human being into the light and away from the file and the darkness. Amma ba'du. Oke kelas, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu buah materi, yakni tentang simple present tense. Dan kita akan sama-sama untuk mencoba untuk menguraikan apa sebenarnya arti fungsi dari simple present tense tersebut. Baik, simple present tense adalah bentuk waktu atau tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini. Saya ulangi, simple present tense adalah bentuk tenses atau bentuk waktu yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini. Dan harus diingat bahwa simple present tense selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Seperti contoh yang tertera di sini, ada kata go, went, dan gone. Dan kita harus menggunakan go, dikarenakan go adalah kata kerja bentuk pertama. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa saja fungsi dari simple present tense tersebut. Fungsi yang pertama adalah general truth, yakni untuk menyatakan sebuah kebenaran yang umum atau fakta yang diakui oleh semua orang. Seperti contoh berikut, ada kalimat di sini, the sun rises from the east, atau matahari terbit dari sebelah timur. Yang dimana ini adalah sebuah kebenaran atau fakta yang diakui oleh semua orang. Baik, fungsi yang kedua adalah habitual action, yakni yang menyatakan sebuah kegiatan yang dilakukan sehari-hari atau the daily activity, yang dimana kegiatan yang dimaksud dilakukan berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Misalkan saja, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Intinya, kegiatan yang dilakukan setiap itu, itulah yang dimaksud dengan habitual action. Yang dimana di sini kita akan menggunakan simple present tense untuk mengucapkannya dengan tetap berpatokan kepada kata kerja bentuk pertama atau verb one. Baik, berikut adalah contoh penggunaan habitual action. Di sini ada dua contoh dengan subjek atau pokok kalimat yang berbeda. Yang pertama di sini ada I go to school every day, atau saya pergi ke sekolah setiap hari. Dan contoh yang kedua adalah she goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Nah, sekarang coba diperhatikan dalam contoh nomor 1 dan nomor 2 di sana. Walaupun sama-sama artinya pergi, yang pertama menggunakan go, yang kedua menggunakan goes atau gas. Lihat, yang dimana di sana ada perbedaan dalam kata kerjanya. Kenapa bisa begitu? Berikut caranya. Mohon untuk diperhatikan. Apabila subjek dalam sebuah kalimat itu adalah I, you, we, dan they, maka ini akan menggunakan kata kerja bentuk pertama utuh tanpa ada tambahan apapun. Sementara apabila subjek dalam sebuah kalimat itu adalah he, she, dan it, maka ini yang mendapat tambahan s atau es di akhir kata kerja tersebut. Bisa dipahami? Mohon untuk direview kembali videonya apabila belum bisa dipahami. Silahkan.
Sambil diperhatikan contoh nomor 1 dan nomor 2 di awal tadi, yakni I go to school every day dan she goes to school every day. Di sana ada penambahan es di akhir kata kerja bentuk pertama dalam contoh yang nomor 2. Baik, kita lanjutkan. Fokus untuk subjek he, she, dan it. Yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang, kata kerja yang mana yang mendapatkan tambahan S dan kata kerja yang mana yang mendapatkan ES di akhirnya apabila subjek atau pokok kalimatnya he, she, dan it. Perhatikan. Kata kerja atau verb one yang mendapatkan tambahan ES di akhirnya adalah kata kerja yang berakhiran dengan O, SH, CH, IK, Z, dan Y. Ini yang mendapatkan tambahan ES di akhirnya. Sementara yang berakhiran selain dari yang di atas cukup ditambahkan dengan S saja. Ingat, ini hanya berlaku untuk subjek he, she, dan it atau orang ketiga tunggal. Nah, perhatikan, seperti ini tabelnya. I, you, we, they menggunakan go, sementara subjek he, she, dan it berubah menjadi goes. Dikarenakan dia berakhiran o, maka mendapatkan tambahan ES di akhirnya. Begitu juga selanjutnya. Misalnya I wash, you wash, we wash, they wash. Sementara subjek he, she, dan it menggunakan wash menjadi he wash, she wash, it wash. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Ada kata teach, mix, dan boost menjadi teach, mix, dan boost apabila subjeknya he, she, dan it. Seperti itu. Dan berikut contohnya dalam sebuah kalimat. Mohon untuk diperhatikan. Di sini ada yang menggunakan subjek you. You wash every week. Kamu mencuci setiap minggu. Sementara contoh nomor 2 menggunakan subjek she menjadi she washes every week. Dia mencuci setiap minggu. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika belum, silakan direview kembali videonya. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Sekarang bagaimana dengan kata kerja atau verb one yang berakhiran huruf Y? Baik, diperhatikan. Apabila ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y, khususnya untuk subjek he, she, dan it, huruf Y ini ada dua caranya. Ada yang ditambahkan dengan S dan ada yang ditambahkan dengan ES. Yang mendapatkan tambahan S adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y, tetapi sebelum huruf Y itu didahului oleh huruf hidup atau huruf vokal, baik itu A, I, U, atau O. Seperti ada kata fly, sebelum huruf Y itu ada huruf vokal, yaitu A, menjadi flash. Selanjutnya ada kata buy, ada huruf U sebelum huruf Y. Dikarenakan huruf U itu adalah huruf vokal, maka cukup ditambahkan dengan S saja, menjadi buys. Selanjutnya kata kerja yang berakhiran huruf Y yang mendapatkan tambahan ES adalah apabila sebelum huruf Y itu didahului oleh huruf mati atau konsonan, yaitu huruf selain A, I, U, E, O. Dengan catatan, sebelum kita menambahkan huruf ES di akhir kata kerja tersebut, maka huruf Y diganti terlebih dahulu menjadi huruf I, baru kemudian ditambahkan dengan ES. Seperti contoh di bawah, di sana ada kata kerja study.
Sebelum huruf Y ada huruf mati, yakni D. Rubah huruf Y terlebih dahulu menjadi huruf I, baru kemudian ditambahkan ES. Dari study menjadi studies. Oke kelas, itu sedikit penjelasan tentang simple present tense dalam fungsi habitual action, yang dimana tentunya terjadi perbedaan ketika kita akan menyebutkan subjek I, you, we, they dan subjek he, she, dan it. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara kita membentuk kalimat negatif atau kalimat penyangkalan atau menidakkan, dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif, di sini kita membutuhkan kata kerja bantu, yakni do untuk I, you, we, they, dan does untuk he, she, dan it. Dan untuk membuat kalimat penyangkalan atau negatif, maka do dan does ditambahkan dengan not menjadi do not yang disingkat don't, atau does not yang disingkat doesn't. Baik, selanjutnya kita akan membuat contoh kalimat negatif atau menidakkan dengan kalimat yang sederhana. Di sana ada kalimat positif, you go to school every day. Jika kita ubah menjadi kalimat negatif, menjadi you don't go to school every day, yang artinya kamu tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kalimat interrogatif atau pertanyaannya tinggal menempatkan do di awal kalimat, maka terbentuklah kalimat pertanyaan menjadi do you go to school every day? Apakah engkau pergi ke sekolah setiap hari? Dan langkah ini berguna juga untuk subjek I, you, we, they. Lalu bagaimana dengan subjek he, she, dan it? Oke, langkahnya seperti ini. Baik, perhatikan contohnya. Di sini ada kata she goes to school atau she goes to school every day. Jika kita ubah menjadi kalimat negatif, menjadi she doesn't go to school every day. Nah, di sini di kalimat negatifnya menggunakan go, tidak menggunakan goes lagi. Dikarenakan yang mendapat tambahan s atau es tersebut cuma dalam kalimat positif. Jika sudah memasuki kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja tersebut kembali ke bentuk pertama utuh tanpa tambahan s atau es. Dan kalimat interrogatifnya menjadi does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Oke kelas, jadi intinya yang mendapatkan S atau ES tersebut hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Jika kita sudah memasuki kalimat negatif dan interrogatif, maka tidak berlaku lagi penambahan S atau ES di akhir kata kerja bentuk pertama, khusus untuk subjek he, she, dan it. Oke kelas, silakan diulangi kembali. Semoga apa yang telah kita pelajari saat ini bisa bermanfaat. Dan time is over, our meeting is enough, and then inshallah we are going to meet for next time. I wish you all peace be upon you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.